Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah." Ada 4 hal kalau ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan tentu inilah harapan kita semua, agar Allah memberikan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Yang pertama adalah lisanun zakirun, memiliki lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Bahkan ketenangan batin Allah akan berikan kepada orang-orang yang berzikir kepadanya, sebagaimana firman Allah, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwa hanya orang-orang yang berzikir mengingat kepadanya Allah berikan ketenangan. Dan kita bersyukur alhamdulillah Rasulullah mengajarkan bahwa ungkapan-ungkapan zikir, misalnya memulai sesuatu dengan bismillah, dan ini tidak boleh dianggap sebuah amalan yang sepele. Bahkan dalam sebuah kitab tersebutlah seorang wanita yang selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketika ingin memulai sesuatu dengan bismillah, ingin makan bismillah, pakai baju bismillah, pakai sandal bismillah, sampai akhirnya suaminya pun bosan mendengar. Ini tentu bukanlah suami-suami dari Masjid Raudah. Betul apa tidak? Kalau ini rindu mendengar istrinya membaca bismillah. Karena dia bosan, akhirnya ingin membunuh istrinya. Dan minta izinlah ia bahwa dia akan berangkat untuk bekerja. Tetapi dia punya rencana. Lalu dia dapatkanlah cara bahwa saya akan mengirimkan istriku ular yang besar, agar ketika ular itu sampai padanya dan mematuk ia sehingga meninggal. Namun apa yang terjadi ketika ular yang diperbaiki bungkusannya itu sampai pada istrinya? Dia terima dengan bismillahirrahmanirrahim, dia buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, ular besar itu berubah menjadi emas. Alhamdulillah. Ya, makanya nanti Bapak Ibu cobalah cari ular besar, baru buka dengan bismillah, insya Allah tidak jadi ular. Kenapa? Karena itu yang menjadi tujuan. Maka siapapun yang berzikir karena Allah, maka Allah akan memberikan sebuah keajaiban di luar kemampuan nalar manusia. Itu bismillahirrahmanirrahim. Setiap selesai melakukan sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Ada nikmat yang kita dapatkan, alhamdulillah. Bahkan kata Rasulullah, wa kana alhamdulillah khairu min dzalik. Bahkan nikmat-nikmat itu dibandingkan dengan alhamdulillah, kana alhamdulillah khairun min dzalik. Bahwa alhamdulillah itu masih jauh lebih baik daripada nikmat yang telah Allah berikan. Begitu beratnya timbangan zikir. Ketika berjanji, usahakan mengucapkan insya Allah. Ada sebuah kejadian, seseorang yang berpapasan dengan temannya dan bertanya, "Anda hendak kemana?" "Ya, saya mau ke pasar beli baju." "Kenapa tidak ucapkan insya Allah, saya mau ke pasar beli baju?" Dia menjawab, "Buat apa baca insya Allah? Uang ada di dompet, baju ada di pasar. Tinggal berangkat beli selesai, kenapa mesti ucapkan insya Allah?" Lalu setelah itu dia kembali ketemu lagi dengan temannya dan bertanya, "Mana baju yang kau beli?" Dia mengatakan, "Insya Allah uangnya hilang." Itu namanya antara dompetmu dengan pasar itu masih ada rencana-rencana Allah. Itulah insya Allah. Maka penting berzikir. Bahkan Allah sampaikan, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Selesai melakukan sholat, bertebarlah di muka bumi ini, mencari karunia-karunia Allah, mencari nikmat-nikmat Allah. Tapi ingat,
perbanyaklah mengingat kepada Allah agar engkau memperoleh keuntungan. Maka setelah sholat dimanapun Bapak Ibu bekerja, maka usahakanlah mengingat Allah sebanyak-banyaknya, karena orang-orang yang mengingat Allah tidak akan berlaku curang. Itu zikir, maka biasakanlah zikir. Bahkan anaknya Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, suatu ketika melaporkan kepada Rasulullah selaku abinya, bapaknya, ya abi, sampaikanlah kepada menantumu agar aku diberikan pembantu. Ini tangan saya melepuh karena pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Andai macam kita, orang yang punya harta mungkin mengiyakan, sinampen nak walaku pembantu. Apa kata Rasulullah? Sangat mudah aku memberikan pembantu dan bahkan banyak orang yang ingin mengabdi. Tetapi wahai anakku, ketahuilah bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu adalah menyebabkan berat timbangan amalmu. Lalu Nabi mengajarkan, wahai anakku, bacalah subhanallah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Apa yang terjadi? Penggilingan yang kemarin-kemarin itu dengan tangannya Fatimah yang menyebabkan kemudian berputar penggilingan, dengan zikir itu penggilingan itu berputar dengan sendirinya atas izin Allah. Itu artinya dengan zikir boleh jadi kita bekerja tetapi Allah menguatkan kita. Inilah pentingnya zikir. Nah, itu yang pertama, lizanun zakir, punya lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah wa qalbun syakirun, punya hati yang selalu bersyukur. Maka syukur itu terbagi tiga, ada namanya asyukur bil lisan, syukur dengan lisan, dengan ucapan alhamdulillah. Karena ucapan alhamdulillah itu mewakili bahasa hati kita terhadap nikmat-nikmat Allah. Kemudian asyukur bil qalb, bersyukur dengan hati adalah meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, tetapi dia meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Maka kalaulah hujan seperti tadi ini, alasannya kenapa tidak pergi masjid? Hujan. Malulah kepada Allah jika di garasimu ada mobil yang bisa kau pakai berangkat sholat berjamaah. Karena syukur bil qalbi, kemudian syukur bil arkan. Namanya syukur bil arkan, menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, itu tadi zikir lisan, tetapi tangan ini berzikir dengan sedekah, mata ini berzikir dengan melihat yang baik. Kalau Bapak Ibu kemudian membaca Al-Quran dan melihat Al-Quran, itulah zikirnya mata. Duduk salat salat, kemudian duduk mendengar ceramah, inilah zikirnya telinga. Berangkat ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, itulah zikirnya kaki. Maka anggota tubuh ini pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa badanun alal bala'i sabir, ketika dia tertimpa sebuah musibah dia bersabar, disitulah ketenangan jiwa. Apa kata Rasulullah? Sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman, ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan ketika dia mendapatkan musibah dan dia bersabar. Syukur dan sabar itu adalah kesempurnaan iman. Yang keempat, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, wa zaujatun la tabaghihi khaunan fi nafsiha wala malih, punya istri yang ketika kita tinggal istri itu, diri ini tidak khawatir karena istri mampu menjaga harta suaminya dan mampu menjaga dirinya. Maka penting Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kalau keluar rumah seorang istri, bacalah astaudiukallah ketika suamimu keluar. Saya masih ingat orang tua dulu kita, ibu kita, kalau bapak kita keluar, dek metona tamari bolana sangadina tadepi wajo-wajona lakaina. Kira-kira istri kita seperti itu apa tidak sekarang? Dia gak jokka no, urus ni alemu. Ya, itu dia melihat suaminya sampai bayang-bayangnya itu hilang. Kenapa? Dia baca astaudiukallah, aku serahkan engkau kepada Allah. Aku tidak mampu menjaga matamu, menjaga telingamu, tetapi yang mampu menjaga itu semua adalah Allah. Dia mulai jaga matana laketa ibu ni gana tanga.
Kau tidak bisa jaga tangannya dengan siapa dia main WA. Kau tidak bisa menjaga dompetnya siapa yang dia kasih uang. Anakmu keluar pergi sekolah, bacakan astaudiukallah. Allah yang maha melindungi. Dengan bacaan tadi sebuah permohonan agar Allah melindungi anak kita itu. Bahkan ada anak-anak yang jatuh di sekolahnya, terbentur kepalanya di lantai. Yang mengherankan bukan kepalanya yang retak, tetapi tehel itu yang retak. Weh, maka nanti asakna ulun na ye. Sana nak karawan, mafecakmu je. Nah, siapa yang memberi perlindungan? Allah. Ternyata sebelum anaknya berangkat ke sekolah, ada orang miskin yang lewat, dia bersedekah kepada orang miskin itu. Inilah yang menjadi asbab akhirnya Allah jaga dia. Bukan kepala anaknya yang retak, justru tehel itu yang retak. Tapi aja nata cobai, repak manang itu adalah bentuk kenapa sedekah mampu menolak musibah. Maka para pemuda yang hadir, carilah istri soleha. Istri soleha itu kata Rasulullah, idza nasarta ilaiha sarratka, ketika dipandang dia senyum. Pangkatotu beni itangana mata musukna, selalu cemberut, pagi cemberut, malam cemberut. Kamu matiin mata musuh toh. Kata suaminya, senyum-senyumlah wahai istriku, ini kan sudah saya belikan baju baru. Mohon maaf suamiku kalau saya selalu cemberut. Kenapa? Karena memang saya sejak lahir sudah cemberut. Betuanna mata musuh memang jaji. Ya, kata suaminya, kau pakai masker lah kalau tidur. Kalau tidak pakai masker saya pun bisa lari. Itu senyum. Tetapi wahai para suami, jangan tuntut istrimu senyum kalau kau tidak bisa menjadi pribadi yang mudah disenyumi. Banyak suami yang menuntut istrinya, kau senyum ketika saya datang. Bagaimana mau senyum? Kau pulang dari berjudi, kau pulang dari minum minuman keras. Coba kalau bapak ibu, bapak-bapak pulang dari sholat berjamaah, istri mudah senyum. Betul ibu? Betul ibu? Kau mau gitu? Dia tuh kena tinro. Suami pulang bekerja mencari yang halal, istri mudah senyum. Tapi kau pula polema pak bitemano, rejina cawa, kau sering bohong istrimu, itu sangat susah senyum. Coba Rasulullah mudah disenyumi karena pribadinya memang mudah disenyumi. Yang kedua, istri soleha idza amartah atau atka, ketika kau perintah dia taat. Tetapi ingat para suami, wanita tidak tercipta dari tulang kepala, maka dia bukan pemimpin. Pun ia tidak tercipta dari tulang kaki, maka dia bukan pembantu. Wanita tercipta dari tulang rusuk bagian kiri, itu artinya wanita, istri adalah pendamping. Karena memang ada sebagian suami dia menjadikan istrinya pembantu. Cobalah seperti Rasulullah, dikatakan dalam sejarah bahwa ketika bajunya robek dia yang jahit, sandalnya kemudian rusak, sepi, dia yang jahit. Dia tidak katakan istriku jerekai. Tapi ketika Nabi menjahit bajunya, datanglah Khadijah, ya Rasulullah biar aku yang kerjakan itu pekerjaan seorang istri. Beda dengan kita menjahit, datang pula istri kita. Takalla kodeng, majai. Oke, dastar kusafe. Ya sekalian kau jahitkan dastar saya ini. Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat-sangat mencintai istrinya, bahkan dia mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi, paling baik terhadap keluargaku. Tetapi memang istri Nabi juga, ya, ketika Khadijah pernah berkata kepada Fatimah, wahai anakku Fatimah, jika aku nanti meninggal, sampaikanlah kepada ayahmu agar surban yang dia pakai itulah yang nanti dibungkuskan ketika saya meninggal. Kata Rasulullah yang ada di sampingnya, wahai Khadijah, kenapa engkau tidak mengatakan langsung kepada saya? Kenapa mesti kepada anakmu? Saya kan ada di sampingmu. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, aku malu mengatakannya. Masiri kak suruh ko suruna Allah Ta'ala. Ya fo beneta, dena masiri suruh ki. Pokoknya kalau kita keluar, banyak pesanan melalui WA. Bali ini, bali ini, bali ini. Kalau ada yang lupa, magali sih. Kalau istri masih muda lalu magali, ya masih enak icalowo. Yang jadi masalah nenek-nenek tuli magali. Nih kalau calowo kok.
Iya, maka delaken nama lolomo futu lima magalim letu makuku calo walemu. Hadirin dimuliakan oleh Allah, bahkan pernah Nabi mengatakan begini, bahwa setelah masuknya istri-istri Nabi di dalam surga, maka wanita yang pertama kali akan menyusul itu namanya Muti'ah. Ya, nanti ganti semua nama istrinya Muti'ah. Kenapa Muti'ah masuk surga? Ternyata Fatimah penasaran apa amalannya Muti'ah sehingga dia masuk surga, dijamin oleh Nabi, bahkan namanya disebut. Datanglah ia bertamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah, anaknya Rasulullah. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan didatangi oleh seorang putri Rasulullah. Dengan siapa kau datang? Dengan anakku Hasan. Mohon maaf, ada pesan suamiku, jangan kau terima tamu kalau ia laki-laki. Ini kan anak kecil, biar anak kecil, yang penting laki-laki, sesuai dengan pesan suami saya. Besok kamu datang, saya akan minta izinkan Hasan untuk masuk ke rumah. Besoknya Fatimah datang. Muti'ah bertanya, dengan siapa kau datang wahai putri Rasulullah? Dengan Hasan, tetapi anakku juga ikut yang satu namanya Husain. Mohon maaf, baru Hasan yang aku izinkan, Husain belum. Besok kamu datang lagi. Andai macam kita, tahu mana noh. Inilah perilaku Muti'ah. Ternyata tidak sampai itu besoknya kemudian diizinkan mereka masuk. Tidak lama Fatimah duduk, Muti'ah berkata, wahai Fatimah, aku minta izin dan ingin mengganti pakaian. Wahai Muti'ah, pakaianmu sudah bagus, tidak usah diganti. Apa kata Muti'ah? Sebentar lagi suamiku akan datang. Saya akan berdandang, saya akan memakai pakaian yang cantik, yang baik untuk menjemput suamiku. Wah, manangkabe ini kanjan. Kira-kira biasakah istri bapak bersolek saat bapak-bapak pulang ke rumah? Dega aga mak bola sunah. Nanti wah pokoknya, tapi kalau ke pengantin apa sulah apa bedak nafake. Pokoknya makani makonya mapon dalam marako maficai. Tapi ketika di rumah Muhammad di sepesilenga tege itu nasubale. Misalnya yeah. Lalu apa yang terjadi setelah Muti'ah berdandang? Suaminya betul datang, dia jemput dengan kelembutan, dan ada 3 yang dia siapkan. Pertama adalah kayu, yang kedua kipas, yang ketiga handuk. Untuk apa ketika benda ini? Ternyata ketika suaminya datang dan keringat bercucuran di wajah suaminya, dia ambil handuk. Nasusu pusat nalakain. Manang kabene. Desi sanau di ilmu aku dia fana mate. Ya. Itu dia lap keringat suaminya. Yang kedua, apa yang dilakukan Muti'ah? Ternyata suaminya merasa panas, dia ambil kipas, dikipaslah suaminya. Yang ketiga, wahai suamiku, hidangan sudah siap, saya sudah siapkan. Andai kata masakan yang aku masakkan tidak enak, maka aku siap dipukul dengan kayu yang saya siapkan ini. Coba lihat. Kata Muti'ah, kata Fatimah, pernahkah suamimu memukul engkau? Tidak pernah, karena suamiku juga adalah suami yang saleh. Inilah rumah tangga yang bahagia, Bapak Ibu sekalian. Bukan bahagia karena mobil Alphard. Pak biasa tuh mobil Alphard na ipake ni palari lantak maka dari benena sofiri tongko. Nangga sofiri silakan. Bukan karena kemewahan, bukan karena uang yang banyak, tapi karena kesederhanaan. Maka saya sering katakan pada istri saya, wahai istriku, jika kau punya emas, pakailah ke pengantin. Tapi jika engkau tidak punya emas, jangan pernah engkau meminjam emas tetangga lalu kau bergaya di pengantin. Kenapa? Orang tahu keadaan kita. Biar cincin kecil kau pakai, tapi orang lihat rumahmu, orang lihat kehidupanmu, sawahmu luas, rumahmu bertingkat, apalagi ada sarang walid di atas. Biar cincin kecil kau pakai, orang berkata, betul cincinnya kecil, tapi pasti gramnya berat. Daripada gang kasihku foto beroncong yang mau pakai, Pak mupoji Tuhan mandri beroncong. Tetapi orang lihat rumahmu cakepo sama nalo merutu adengena, mesti si bici tahu maka niga ngare si ulawan ninra ya. Jadi sederhana itu indah, sederhana itu nikmat. Maka ayat itu ada 2. Ada ayat kauliyah, itulah Al-Quran. Ya Alhamdulillah kita dengar Ustaz kita Humaydi Hatta
Walaupun perjalanannya berat dari Polmas ke Dubai, dari Dubai ke Belawa, Belawa ke Sorong, luar biasa. Dia masih bisa memimpin sholat lail dengan suara yang luar biasa. Itu adalah ayat kauliyah. Tetapi ada ayat yang kedua namanya ayat kauniyah. Inilah yang terbentang. Langit, bumi, gunung. Termasuk kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Jadi suami itu ayat Allah, istri itu ayat Allah. Kalau bapak ibu membaca Al-Quran, tidak memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu, lalu setelah membaca Al-Quran mendekapkannya di dada, meletakkan di tempat yang bagus, meletakkan di tempat yang baik agar tidak terinjak, meletakkan di tempat yang istimewa, mestinya seperti itulah kita perlakukan pasangan kita, karena Al-Quran adalah ayat kauliyah, sementara pasangan kita adalah ayat kauniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.